Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rada Darhani. Ingin tahu apa yang akan saya bahas pada video ini? Nonton videonya sampai habis ya, happy watching! Pernah ngerasa nggak sih kalau harga barang tuh makin lama makin naik ya? Ingat zaman SD dulu nggak? Berapa sih harga bakso di pinggir jalan? Paling cuma 5 ribuan atau bahkan lebih murah lagi. Tahun 2021 ini harga bakso bisa sampai 10 ribu, bahkan 15 ribu atau 20 ribu loh. Ongkos angkut ke sekolah dulu cuma 1.000 rupiah, sekarang udah sampai 3.500. Nah, faktanya harga barang dan jasa tuh emang makin lama makin naik. Bahkan nih, harga kebutuhan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras di Januari 2010 tuh 6.702 per kilonya. Sementara harga rata-rata beras di Januari 2020 adalah 12.343 rupiah per kilonya. Harga rata-rata beras grosir tuh naik sekitar 85% per kilonya dalam 10 tahun terakhir. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa ya harga-harga tuh naik terus? Kenapa sih harga tuh nggak tetap sama aja dari dulu sampai sekarang? Nah, pada video kali ini aku akan coba bahas nih tentang fenomena kenaikan barang dan jasa yang kita alami sehari-hari. Gini, dalam ekonomi, fenomena ini dinamain inflasi. Inflasi ini tuh sering diartiin sebagai fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara gradual atau bertahap yang terjadi secara terus-menerus. Kalau kita lihat dari sisi luar kenaikan harga, mungkin kamu mikir, kok harga tuh bisa naik barengan ya? Apa pedagangnya janjian naikin harga? Enggak, fenomena ekonomi ini tuh terjadi dengan natural karena ada perubahan di berbagai komponen dalam perputaran roda ekonomi. Selain berkaitan dengan kenaikan harga, inflasi ini juga diartiin sebagai penurunan nilai uang yang kita punya. Simpelnya nih, barang atau jasa yang bisa kita beli dengan uang 100 ribu di tahun 2010 itu gak sama dengan apa yang kita dapetin dengan jumlah uang yang sama di tahun 2021. Banyak orang yang salah mengartikan nih bahwa kenaikan harga setiap tahun merupakan cermin dari ekonomi yang buruk. Padahal sebetulnya nggak juga. Dalam konteks inflasi ini, nggak cuma Indonesia doang yang ngalamin inflasi. Negara-negara lainnya juga mengalami inflasi. Dan fenomena inflasi ini bisa dibilang wajar dan umum terjadi. Bahkan nih, negara-negara yang maju dari segi ekonominya, misalnya Jerman, Amerika, Jepang, Singapura, dan lainnya juga mengalami inflasi. Inflasi ini tuh biasanya dinyatain dalam bentuk persentase. Di Indonesia sendiri, inflasi ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi, BPS tuh akan memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Yang dimonitor itu macem-macem ya, mulai dari harga-harga kebutuhan pokok, perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai rekreasi. Nanti nih, BPS juga yang bakal mengolah data sampai dapat berapa sih angka inflasi di Indonesia. Misalnya nih, inflasi di tahun 2019 itu di angka 2,72%. Artinya nih, secara rata-rata, kenaikan harga sebesar 2,72% untuk barang dan jasa di Indonesia di tahun 2019. Inflasi atau kenaikan harga ini tuh tidak selalu dipicu oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu aja, tetapi bisa juga terjadi secara natural yang prosesnya tuh dilakuin tanpa sadar oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi, entah kita sebagai pedagang, pemberi jasa, pemberi upah, produsen pabrik, sampai peran penjual di toko-toko retail. Sekarang kita akan bahas, apa sih penyebab terjadinya inflasi? Oke. Dalam ekonomi, penyebab terjadinya inflasi bisa sangat kompleks banget. Di sini, aku akan membahas 4 hal yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Penyebab dari inflasi yang pertama ada demand dan supply. Kedua, peningkatan biaya produksi. Yang ketiga, jumlah uang beredar. Dan yang keempat, impor barang dari luar. Oke, sekarang kita mulai dari faktor demand dan supply. Demand itu adalah permintaan dan supply adalah penawaran. Ini adalah prinsip ekonomi yang klasik banget dan selalu terjadi di mana-mana. Simpelnya nih,
kalau banyak orang mau satu barang tertentu, tapi jumlah barangnya tuh terbatas, ya harganya tuh akan cenderung naik. Sebaliknya nih, kalau jumlah barangnya tuh ada banyak, tapi orang mau barang tersebut sedikit, ya harganya akan cenderung turun. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu meningkatnya biaya produksi. Jadi gini, barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu kan diproduksi nih oleh perusahaan atau home industry. Nah, dalam proses produksi, tentu produsen tuh harus ngeluarin biaya produksi dong untuk beli bahan baku, mesin produksi, bayar tenaga kerja, sampai bahan bakar. Misalnya nih, tahun 2013 sampai 2014 lalu kan sempat ada kenaikan bahan bakar minyak nih. Pada tanggal 22 Juni 2013, harga bensin premium tuh naik dari 4.500 jadi 6.500. Terus, di tanggal 18 November 2014, harga bensin premium naik lagi jadi 8.500 per liternya. Solar juga mengalami kenaikan yang hampir sama nih dengan kenaikan harga bensin premium. Mungkin kamu mikir, bensin doang yang naik. Jangan salah, bahan bakar minyak itu punya peran yang sangat penting dalam perputaran roda ekonomi. Bensin dan solar itu jadi rantai penggerak distribusi barang di seluruh Indonesia. Coba kamu bayangin deh, misalnya nih, ada satu perusahaan roti. Harga bahan baku roti seperti tepung dan telur itu mengalami kenaikan karena biaya distribusinya naik akibat kenaikan harga BBM. Si perusahaan rotinya juga harus ngeluarin budget lebih nih buat biaya distribusi karena kenaikan harga BBM. Simpelnya, biaya produksi perusahaan roti itu jadi naik dan pada akhirnya perusahaan roti tersebut menaikkan harga jual rotinya kepada konsumen. Nah, masalahnya kenaikan BBM ini tuh nggak cuma berdampak untuk perusahaan roti aja. Ini tuh berdampak kepada perusahaan besar, kecil, home industry, pedagang, dan masyarakat secara umum. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu karena jumlah uang yang beredar. Aku bakal jelasin ini pakai satu contoh ya. Ketika menjelang hari raya lebaran, para pegawai dan karyawan tuh pada umumnya dapat THR nih. Gampangnya sih, mereka tuh dapat ekstra sekitar 1 kali gaji menjelang hari raya. Nah, otomatis pada bulan tersebut mereka dapetin uang 2 kali lipat dari biasanya. Ketika masyarakat mempunyai lebih banyak uang, daya beli masyarakat tuh akan naik. Dari yang tadinya nggak bisa beli nastar dan kue lebaran, sekarang jadi mampu. Dari yang tadinya nggak kepikiran buat beli baju untuk pulang kampung, sekarang bisa beli baju beberapa lembar. Nah, karena daya belinya naik, jumlah permintaan terhadap berbagai jenis barang tuh naik juga. Terus, kalau barangnya laku, biasanya para pedagang responnya gimana sih? Ya kalau dagangannya laku, otomatis mereka bakalan naikin harga dong, supaya keuntungannya bertambah. Nah, mumpung dagangannya laku, ujung-ujungnya apa? Ya kenaikan harga yang berdampak pada inflasi. Nah, ini tuh dibuktiin dengan angka inflasi di hari raya yang secara umum tuh lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Lanjut ke poin terakhir, yaitu impor barang. Gini, negara kan umumnya berdagang nih satu sama lainnya. Masalahnya, harga barang impor tuh bisa naik karena berbagai faktor. Misalnya, karena negara asal mengalami kenaikan inflasi yang tinggi, atau karena ada kebijakan baru di Bea Cukai hingga ada tambahan potongan pajak di administrasi dan lain-lain. Nah, kalau para importir dari Indonesia aja dapat harga yang tinggi, ujung-ujungnya ya para importir ini tuh bakalan naikin harga jualnya kepada para konsumen di Indonesia. Itulah kenapa harga jual iPhone di Indonesia tuh lebih mahal dibandingin sama harga jual iPhone dari negara lain. Singkatnya nih, inflasi gak hanya disebabkan oleh faktor di dalam negeri aja, tapi juga faktor dari luar negeri. Oke deh, itu adalah 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Penyebab inflasi tentu bukan 4 itu aja ya, tentunya masih banyak faktor-faktor lainnya juga. Oke, segitu aja yang mau aku sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!